Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat sore. Kali ini kita kembali lagi bersama podcast Rohis SMIT Darul Ilmi episode ketiga. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas berita atau kita membahas tema yang berjudul Kenapa sih harus Palestina? Sebelum dari situ, marilah perkenalkan dulu saya selaku moderator Lutfi Iza Alayubi dari kelas 11 Ibnu Sina. Jadi pada kesempatan saat ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau termasuk salah satu seseorang yang aktif di organisasi, baik itu internal maupun eksternal. Ingin lebih tahu selengkapnya, boleh Kak langsung perkenalan dulu. Oke, baik, terima kasih Kak Lutfi ya untuk moderator pembukaannya. Sebelumnya izin mengenalkan diri, nama saya Ahmad Redi Ronaldo. Biasa dipanggil Redi ya. Kita dari komunitas Baik Berisik Lampung. Jadi kita langsung bertanya sih Kak di podcast. Kan temanya tentang kenapa harus Palestina. Nah menurut Kak Redi ini kenapa kita harus membela Palestina nih Kak? Oke, kenapa harus bela Palestina ya bahasanya ya? Kalau misalnya kita ngomongin soal Palestina, pasti nggak ada kesudahannya gitu. Pasti ini bakal panjang nih bahasannya, dan bahasannya itu juga luas seperti itu. Kalau kita ngomongin kenapa harus bela Palestina, nah kita ngambil sudut pandang mana dulu nih? Kenapa harus bela Palestina? Kenapa Palestina yang dijajah kah? Atau kenapa sih Palestina yang diperebutkan kayak gitu? Nah, kita kulik satu-satu dulu nih ya. Oke, boleh. Kita ambil dari yang pertama. Kenapa sih Palestina diperebutkan? Nah, sebenarnya gini teman-teman, Palestina atau biasa orang-orang Barat itu nyebutnya tanah Syam atau tanah yang diberkahi. Itu sebenarnya konflik yang ada di sana itu menjadi konflik untuk 3 keagamaan atau 3 kepercayaan. Yang pertama Kristen, yang kedua Nasrani atau Yahudi, dan yang ketiga itu Islam. Gitu. Nah, 3 agama ini itu konfliknya udah jauh tuh panjang dari zaman nabi-nabi terdahulu seperti itu. Entah itu mulainya dari Nabi Isa atau lebih jauh lagi dari Nabi Yakub atau jauh lagi dari Nabi Ibrahim seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus kalau misalnya kita kulik sejarahnya lagi, kenapa sih harus bela Palestina? Gini teman-teman semua. Kenapa kalau ada muncul ya, kenapa sampai ada muncul, kenapa harus bela Palestina? Itu karena sesuatu di Palestina itu istimewa, teman-teman. Teman-teman tahu nggak kenapa itu bisa jadi istimewa? Kenapa tuh Kak? Karena gini, teman-teman pernah tahu kota suci umat Islam itu ada berapa? Ada berapa? Kira-kira ada berapa? Ada yang tahu nggak? Kota suci Islam. Kota suci umat Islam ada berapa kira-kira? Kota suci umat Islam? Ada yang tahu? Berapa? Ada 2. Oke, ada jawaban lain selain 2? Ada lagi? 3. Nah, jawaban ketiga itu yang benar. Kenapa? Kita cuma tahu Mekah dan Madinah. Sementara ada satu kota suci lagi, itu kota suci umat Islam yang wajib kita ketahuin. Yang nomor 3 itu Al-Quds. Kak, Al-Quds itu apa sih? Kayak nggak pernah dengar kita. Kok asing sih Kak gitu. Nah, Al-Quds ini letaknya ada di Palestina, yang sekarang kita kenal dengan nama Yerusalem. Sebenarnya dulu nggak ada istilah Yerusalem. Dari zaman Nabi terdahulu itu nyebutnya kota suci Al-Quds. Gitu. Nah, itu salah satu keistimewaannya gitu. Keistimewaan apa lagi sih Kak yang ada di sana sampai benar-benar kenapa sih ini benar-benar kata Kakak tadi harus bela banget Palestina. Keistimewaan lainnya, ini kita kalau mengulik di akhir zaman ya, salah satu tempat yang nggak akan dimasukin Dajjal itu adalah Al-Quds. Dari 4 tempat yang nggak akan dimasukin Dajjal. Yang pertama kota Mekah, yang kedua kota Madinah, yang ketiga Bukit Tursinah, dan yang keempat Al-Quds, kota Al-Quds gitu. Nah itu 2 ya baru faktanya gitu. Kira-kira udah spesial itu belum? Udah sih kayak udah cukup spesial ya. Cuman tadi ada 3 ya Kak ya? Iya. 3. Gini baru disebutkan 2 aja kayak udah seperti sangat spesial sekali kota tersebut. Boleh nih Kak yang ketiga nih? Yang ketiganya itu tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah. Di mana ketika peristiwa Isra Mi'raj itu banyak hal yang terjadi di sana. Entah itu sholatnya ribuan para nabi di sana. Ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha di sana letaknya, dan di sana ketika Rasulullah diperintah untuk menghadap kiblat pertama. Seperti itu teman-teman. Nah itu jadi salah satu keistimewaannya itu ada semua ya di sana ya. Dari 3 itu istimewa, nggak ada yang nggak istimewa teman-teman. Makanya kenapa kita bilang kita harus bela Palestina? Kenapa? Ya karena kota itu istimewa. Nggak cuma kota itu, tapi Palestina itu istimewa. Gitu. Bahkan di Al-Quran dijelasin, di beberapa ayat Al-Quran itu dijelasin bahwasannya negeri Syam itu diberkahi. Negeri Syam itu mana aja Kak? Negeri Syam itu mencakup yang ada di wilayah Palestina sampai Yordania sampai Yaman, itu negeri Syam. Seperti itu teman-teman. Jadi kita kan udah mengetahui nih keistimewaannya. Kemudian pertanyaannya,
kan di Palestina sekarang masih kayak ada peperangan nih kayak. Nah itu kan isunya sekarang bukan hanya tentang agama, Betul. tentang kemanusiaan. Tapi kenapa banyak ada orang Indonesia itu dia sangat pro terhadap Israel. Dia lebih mementingkan Israel daripada Palestina. Sedangkan kita ketahui bahwasannya Palestina itu bukan hanya isu agama sekarang, karena isu kemanusiaan. Karena banyak sekali agama di situ selain Islam juga yang dijajah oleh bangsa Israel. Jadi gimana nih Kak? Oke, kita ambil apple to apple-nya aja perbandingannya. Kita sebagai umat Muslim, apalagi ada umat Muslim juga tuh yang membela Israel, gitu kan ya. Aneh nggak sih umat Muslim tahu bahwasannya di sana itu ada kota suci Al-Quds, di sana itu ada kiblat pertama umat Muslim, tapi kenapa dia masih juga membela Israel gitu? Apple to apple-nya begini. Kita tahu sholat itu wajib, tapi kira-kira ada yang masih ninggalin nggak? Banyak sih kayaknya. Nah itu apple to apple pertamanya ya. Iya. Terus yang kedua, kita tahu kalau sakit itu berobat. Tapi kalau orang yang nggak mau berobat, ketika sakit dia tetap kekeh. Enggak, saya ini sehat. Iya, saya sehat. Tapi... Nah, kalau misalnya kita ngambil perbandingan di situ, yang diobatin di sini nih bukan orangnya, tapi mentalnya. Seperti itu teman-teman. Udah tahu itu salah, masih juga nggak mau nurutin kata kita kalau itu salah. Seperti itu teman-teman. Ibaratnya keras hatinya. Dia nggak mau dinasehatin teman-teman. Nah, kenapa kalau misalnya kita ngelihat orang-orang ada nih yang mendukung, ada nih yang nggak mendukung seperti itu, ya itu udah hak mereka, biarkan aja gitu. Cuman yang harus kita lakukan bukan memaksa mereka ikut mendukung, tetapi mengantisipasi mereka supaya nggak melebar kemana-mana hal seperti itu. Karena sekarang nih bukan zamannya lagi perang senjata. Pernah dengar yang namanya tuh apa bahasa Arabnya Uzul Fikri? Pernah dengar? Pernah. Ataupun bahasa ini ya, bahasa Latinnya itu Psywar. Pernah nggak? Perang ideologi atau perang pikiran. Nah ini yang harus kita antisipasi dari mereka gitu, karena mereka narasinya yang dibentuk itu seolah-olah kita yang teroris, seolah-olah Palestina itu yang ngelawan, seolah-olah Palestina itu yang ngebunuh Israel. Contoh kayak kemarin, ketika pimpinan Hamas itu terbunuh dan syahid, itu digiring tuh opini sama si Israel bahwasannya komandan teroris terbunuh. Terus bahkan statement dari si ini ya, di si parlemennya Israel, beliau bilang bahwasannya si pembuat onar dan si pembangkang yang menggerakkan seluruh teroris di Palestina itu sudah kita wafatkan, katanya gitu. Kan nyatanya nggak seperti itu teman-teman. Nyatanya nggak. Yang sebenarnya teroris siapa? Yang sebenarnya menghancurkan siapa? Nah, ini perlu kita kulik nih lebih dalam sebenarnya. Kalau kita bahas sejarah. Nah, cuma kita nggak mungkin dong maksa orang satu-satu. Nih, kamu harus ikutin kita. Karena saya paham tentang Palestina. Kamu juga harus paham sejauh ini tentang saya. Kita nggak bisa kayak gitu. Pemahaman orang beda-beda dan cara nasihatin orang beda-beda gitu. Yang harus kita antisipasi adalah pesawar dari orang-orang yang mendukung si Israel ini. Seperti itu. Contoh kayak kemarin, salah satu kontak WA saya itu ada salah satu orang yang pro Israel. Ketika saya upload tentang Palestina, beliau ngomong, kenapa sih harus bela Palestina? Kenapa nggak bela Yaman aja? Kenapa nggak bela di Lebanon? Kenapa nggak bela Syria yang ini yang ada perang juga di sana? Bro, konteksnya itu beda gitu. Konteksnya beda. Memang sama-sama perang gitu. Tetapi yang kita perjuangkan di sini dan lawan kita di sini adalah orang Yahudi. Tahu Adolf Hitler? Adolf Hitler tuh malah bilang seperti ini. Kenapa saya menyisakan bangsa Yahudi? Enggak saya bunuh semua. Kenapa coba? Kenapa? Kata beliau, biar kalian tahu sifat asli dia kayak mana. Gitu. Nah, yang kita tahu sekarang apa? Bangsa Yahudi sekarang. Ya gitu, penjajahan. Bukan penjajahan. Apa tuh? Mereka playing victim. Playing victim, pembohong, pembangkang, dan suka manipulasi. Nah, itu yang perlu kita hindari dari orang-orang Yahudi. Nah, kalau orang Yahudi yang ada di kontak saya ini, beliau saya kurang paham ya, dia turun Yahudi dari mananya. Tapi saya indikasinya beliau Yahudi karena dia pro Israel. Beliau selalu menggaungkan bahwasannya si Palestina ini teroris, si Palestina ini orang yang pembangkang. Dan bahkan gini loh, kemarin ngobrol sama saya, ini kejadiannya baru 4 hari yang lalu. Saya ngajak ngobrol beliau, beliau malah bilang, kita nggak boleh yang namanya ngebawa-bawa bendera Palestina dalam pergerakan kita, kata beliau. Terus saya tanya, loh kok nggak boleh bawa bendera Palestina? Kenapa emang? Karena bendera Palestina itu buatan Barat, kata beliau. Nggak boleh. Itu kata beliau. Kata beliau nggak boleh.
nggak boleh, itu bendera Palestina yang sekarang tuh buatan Barat, itu nggak mencerminkan pergerakan dan perjuangan bangsa Palestina. Loh, terus kalau nggak bawa bendera Palestina, kita bawanya apa? Tak bilang gitu. Terus Kata beliau apa coba jawabannya? Dia Islam kan? Dia Islam. Tapi ya kurang paham saya. Jawaban dia aneh menurut Apa saya. juga? Kata dia, kita harus bawa bendera Panji Jihad, kata beliau. Panji Jihad yang putih sama hitam. Oh iya. Itu bendera jihad Rasulullah ketika perang dulu. Nah, saya tanya, kok harus itu? Ya, kita harus menegakkan suatu sistem. Sistem apa tuh? Khilafah, kata beliau. Kok nyambung ke sana, kata saya? Itu nggak nyambung menurut saya. Nyasarnya langsung ke sistem khalifah gitu. Iya, karena sebenarnya gini loh. Yang dibutuhkan Palestina sekarang bukan sistem pemerintahan. Khilafah itu sistem pemerintahan yang benar urgensi untuk zaman sekarang. Tetapi yang dibutuhkan Palestina sekarang bukan sistem pemerintahan dulu. Tapi kemerdekaan dulu. Kemerdekaan dulu baru sistem pemerintahan gitu. Ya kalau kita mau narik sejarah juga, Indonesia itu benderanya itu bendera tinggal nyobek dari bendera Belanda sebenarnya. Itu tetapi kan kita filosofikan artinya lain. Bahwa merah itu berani dan putih itu suci. Nah, seperti itu. Oke. Terus pertanyaan nih Kak. Kan dulu itu Palestina, Al-Quds. Nah, pertanyaan Israel ini apakah dia negara atau apa nih kok tiba-tiba nyerang Palestina, mau ngerebut tanah Palestina ini? Oke. Jadi teman-teman ada yang perlu diluruskan di sini ya, bahwasannya gini, Israel yang sekarang itu beda sama Bani Israel yang pernah kita tahu kalau kita belajar tentang sejarah Islam seperti itu. Bani Israel itu keturunan Nabi. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak Nabi siapa? Nabi Israel itu Nabi siapa? Nabi Yakub. Benar. Okay. Kenapa disebut Israel? Kalau dari bahasa Yunani ataupun bahasa dari Yahudi, Israel itu artinya yang bersama Tuhan. Yang bersama Tuhan. Atau membersamai Tuhan, atau berjalan dengan Tuhan, seperti itu. Karena zaman dulu itu nggak ada sebutan Nabi. Itu. Zaman dulu mereka langsung nyebutnya itu Israel. Gitu. Makanya disebut Bani Israel karena beliau-beliau ini adalah anak cucu turunan dari Nabi Yakub. Di mana Nabi Yakub ini memiliki 12 anak. Dan yang salah satunya yang kita tahu nabinya itu adalah Nabi Yusuf. Salah satu anaknya seperti itu. Nah, dari Nabi Yusuf ini sebenarnya kalau misalnya kita bahas sejarahnya, kenapa orang-orang Yahudi ini bisa bilang bahwasannya Palestina itu negeri yang dijanjikan, tanah yang dijanjikan, pemberian Tuhan untuk mereka. Sebenarnya gini, ada beberapa masa ketika si Bani Israel ini disuruh datang ke negeri Syam, tetapi mereka nggak mau ke sana. Kenapa tuh Kak? Salah satunya contoh nih di sejarahnya, salah satu sejarahnya ketika di zamannya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun sudah menyelamatkan Bani Israel ketika dikejar oleh Fir'aun, mereka diarahkan menuju negeri Syam. Nah, ketika mereka mau ke arah ini nih, benteng Al-Quds, mereka tahu bahwasannya Al-Quds ini udah dikuasain sama suatu bangsa yang bangsa itu kuat. Nah, Nabi Harun sama Nabi Musa itu udah nyuruh, ayo kita berperang ke sana. Tapi jawaban kaum Yahudi apa coba? Apa? Atau Israel lah, kita nyebutnya Bani Israel dulu ya, jangan Yahudi dulu ya. Nah, kata Bani Israel apa coba? Kita nggak mau ke sana. Mereka takut. Udah dua nabi sekaligus, Nabi Musa sama Nabi Harun yang nyuruh. Tapi mereka nggak mau karena mereka takut. Mereka malah bilang apa? Kita akan ke sana kalau misalnya bangsa yang di sana udah keluar dari Al-Quds. Akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka nggak mau, Nabi Musa itu berdoa kepada Allah bahwasannya supaya dibantu untuk mengusir pasukan yang ada di Al-Quds. Nah, ketika Al-Quds itu udah mulai senggang, udah mulai pasukan ini keluar gitu. Mereka mulailah baru ke sana. Tetapi ketika di perjalanan sebelum mencapai titik Al-Quds, itu Nabi Harun sama Nabi Musa itu sudah wafat, digantikan oleh penggantinya, itu Nabi saya lupa namanya. Dia muridnya Nabi Musa. Itu digantikan. Akhirnya sampailah mereka di Al-Quds. Nah, ketika di Al-Quds ini mereka bertahan nih agak lama gitu. Sampai akhirnya mereka ini mulai santai. Mulai porak-poranda, mulai berpikir yang aneh, mereka mulai melakukan maksiat gitu. Nah, ini satu catatan yang harus teman-teman catat ya. Bahwasannya bangsa Yahudi itu kaum pembangkang. Awalnya aja mereka nurut tuh kebiasaannya untuk kepentingan mereka. Kalau itu mereka menguntungkan, ya sudah mereka ikutin. Tapi kalau nggak menguntungkan dan kira-kira itu lebih bagus, mereka tinggalkan seperti itu. Coba teman-teman baca sejarah bahwasannya banyak nabi yang lebih diturunkan itu untuk kaum Bani Israel itu lebih dari 10 nabi. Itu. Bayangin aja, cuman satu kaum tapi 10 nabi yang diturunin tapi masih aja membangkang sampai hari ini seperti itu. Sampai akhirnya mereka diusir oleh bangsa Romawi. Oh, berarti bangsa Romawi ini mengusir bangsa Yahudi? Ya, ketika itu
Romawi ini menguasai Al-Quds. Mereka ini diusir dari Al-Quds. Itu yang pertama, ya. Lalu kedua, ketika kejatuhan Turki Utsmani. Ketika kejatuhan Turki Utsmani ini, awalnya Turki Utsmani ini berperang melawan Inggris. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita tilik sejarah, awalnya Turki Utsmani berperang melawan Inggris tetapi kalah. Gitu. Nah, akhirnya mandat terhadap Turki Utsmani ini diberikan kepada Inggris. Yang ternyata si Inggris ini udah buat kesepakatan sama si Bani Israel atau pihak Yahudi ini. Yang mana mereka ini ngebuat kesepakatan, kalau misalnya kita cari di Google, itu ada yang namanya Perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour itu menyatakan bahwasannya si Yahudi ini diperbolehkan membuat tanah atau negara yang ada di negeri Syam. Seperti itu. Itu awal mulanya. Gitu. Nah, kebayang nggak teman-teman? Bangsa Palestina nih yang punya rumah ada di situ, tiba-tiba datang orang yang ujuk-ujuk dari orang lain, katanya ini kita punya surat nih, kita boleh ngedirin tanah di sini. Gitu. Kata orang ini kita boleh ngedirin tanah di sini nih. Kira-kira bangsa Palestina nolak apa enggak awalnya? Awalnya mungkin ya nggak nolak ya? Nggak nolak. Bangsa Palestina karena tahu mereka butuh tempat pengungsian. Mereka butuh tempat buat penampungan. Awalnya kenapa? Kok bisa kayak gitu? Karena mereka digenosida oleh Adolf Hitler. Mereka dibuang kesana sini. Akhirnya mereka mencari pelarian. Nah, salah satunya mereka yang ngambil titik pelariannya ke Al-Quds atau ke Palestina, negeri Syam. Nah, ketika mereka datang, mereka itu cuma minta pengungsian. Nah, mereka minta pengungsian, mereka minta tempat buat bantuan seperti itu. Lama-kelamaan dalam jangka waktu belasan tahun, nggak kerasa populasi mereka meningkat menjadi 33% di tanah Palestina seperti itu. Akhirnya si Yahudi atau Bani Israel ini membentuk suatu pasukan yang mana itu langsung buat kehancuran ataupun mereka ngelakuin agresi. Di mana di agresi militer ini dikenal dengan sejarah yang namanya tragedi Nakba. Kalau teman-teman tahu. Nah, tragedi Nakba itu pembantaian atau pengusiran bangsa Palestina yang asli itu keluar dari Palestina. Mereka diusir ke tepi barat, mereka diusir ke utara, mereka diusir ke Mesir seperti itu. Nah, itu tragedi besar-besaran seperti itu. Si PBB ini yang diketuai oleh Amerika itu pengen perundingan pembagian wilayah, yang mana wilayah pembagian ini kurang adil menurut saya kalau kita baca sejarah. Di wilayah ini pembagiannya seperti ini. Di Palestina itu mendapatkan 45%, sementara si Israel dapat 55%. Jadi lebih banyak pengungsinya ya? Ya. Kalau misalnya teman-teman mau cari sejarahnya itu plan partition. Pembagian wilayah gitu. Itu sesuai pembagiannya. Tapi ternyata si Israel nih ingkar lagi, balik lagi ke sifat aslinya. Mereka malah meluaskan wilayah-wilayahnya. Akhirnya terjadi perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo ini yang artinya perjanjian untuk damai sebenarnya. Yang dimana itu ditengahi oleh Presiden Amerika pada saat itu. Itu ditengahi oleh Presiden Amerika, perjanjian damai oleh si Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina. Itu yang awalnya damai nih. Itu ujung-ujungnya sampai hari ini nggak ada damainya. Malah si Palestina ini itu tanahnya makin tergerus. Jadi makin dia terjajah sama pengungsi itu ya kayak? Sebenarnya bukan terjajah bahasa kasarnya itu. Dia apa? Terbuang. Jadi pengungsinya datang pertama minta pengungsian terus diterima oleh bangsa Palestina. Jadi makin kelamaan sampai sekarang ternyata bangsa Palestinanya malah yang digusur. Ya. Kalau misalnya kita lihat hari ini banyak camp-camp yang cuman tersisa itu ada di selatan sama di utara. Kalau di jalur Gaza itu cuman tersisa camp-camp kecil aja. Nah, kalau misalnya kita nanya di tepi barat gimana bang? Itu masih ada apa enggak gitu? Itu masih. Tapi cuman framing Israel itu ngebuat seolah-olah di sana aman gitu. Makanya mereka ngebuat kayak studi tour atau misalnya wisata ke Baitul Maqdis yang mereka katanya dijaga, wisatawan dijaga aman di sana. Sebenarnya itu framing mereka. Padahal di sana itu masih terjadi penjajahan sama penggusuran seperti itu. Jadi itu kan kemarin kan kayaknya banyak sekali camp-camp yang ada di Palestina untuk mengungsi pengungsian bagi warga Palestina yang digusur oleh bangsa Israel. Itu kemarin kayak banyak sekali kayak yang dibom-bom tuh Kak. Gimana sih Kak tanggapannya pas udah tahu kan Palestina punya negara itu. Kemudian ada orang pengungsi datang. Nah, bukannya dia minta terima kasih tapi dia malah menggusur dan sampai sekarang dia malah menghancurkan camp-camp tersebut. Oke, kalau tanggapan pertama saya nggak heran ya, karena itu sifat asli Yahudi. Dia pembangkang dan memang suka merusak. Bahwasannya Yahudi itu bangsa, kalau di Quran itu nggak disebutin Yahudi, tapi Bani Israel. Bani Israel itu emang kaum yang merusak seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia, kita turut sedih dan prihatin bahwasannya
kita itu pernah dijajah, kita juga ngerasain hal seperti itu. Pernah dijajah. Tuh, jadi kalau misalnya kita seorang warga Indonesia, kita ngelihat hal seperti itu, kita nggak yang namanya tuh bersimpati, kita nggak berempati, kita juga malah ngedukung si Israel, aneh menurut saya gitu. Kita pernah dijajah, tapi kok kita malah kayak gitu. Mendukung menjajah ya, kita pernah dijajah, tapi kita malah dukungnya penjajah. Ya, aneh kan begitu. Nah, terus tuh gimana sih Kak? Misalnya saran buat teman-teman kita para penonton ini, misalnya kita mau menyuarakan tentang Palestina. Misalkan kita tidak berani dengan ucapan kita karena kita kurang ilmunya. Tapi kalau misalkan kita posting secara di Instagram, poster-poster tentang Palestina, ajakan untuk memerdekakan Palestina, gimana nih Kak caranya Kak? Kalau saran saya yang pertama, itu kita share langsung aja. Share langsung Jangan pernah takut sama orang lain. Jangan pernah takut orang lain ngerespon, ngapain sih bela Palestina? Ngapain sih sok peduli sama Palestina? Biarin aja. Oh, biarin aja gitu. berarti ya. Kalau kata guru saya tuh Ustadz Nur Ahmad, beliau bilang kayak gini. Kalau kita nge-share sesuatu, tapi orang lain ngomongin yang nggak bagus, yang yang jelek buat postingan kita itu, tapi postingan kita itu bagus, kita menyuarakan tentang Palestina, kita menyuarakan tentang kebaikan, posting aja. Kalau bisa buat dia kesel. Kalau misalnya ada orang nggak suka gitu, kalau bisa buat dia kesel gitu. Kenapa? Lama-lama nanti dia tanya, kok kita nge-share terus? Kenapa sih? Nah, baru kita jelasin pelan-pelan seperti itu. Itu untuk yang pertama, untuk orang yang ngeyelan ya. Terus yang kedua, itu untuk orang-orang yang masih takut buat bersuara tentang Palestina. Saranku kita cari obrolan atau circle teman-teman yang emang sama-sama peduli Palestina. Kenapa? Kalau misalnya kita cuma ngandelin internet, kita cuma ngandelin yang namanya buku, itu sejarah Palestina itu emang nggak berubah, tapi update tentang Palestina itu pasti bakal berubah. Pasti berubah. Gitu. Kita nggak akan tahu sampai hari ini bahwasannya masih ada berapa orang lagi yang hidup di sana. Kita nggak tahu berapa wilayah lagi yang belum terdampak di sana untuk dibom sama orang-orang Israel seperti itu kan. Nah, kita harus tahu semua gitu. Jadi tetap cari circle yang menebarkan kebaikan tentang Palestina, sama beraniin diri bahwasannya gini loh. Kalau kita ngelakuin sesuatu itu diniatin sama Allah, diniatin karena Allah, kita nggak akan ragu buat lakuinnya seperti itu. Apalagi soal tentang Palestina gitu. Tentang Palestina. Jadi tadi ngomong-ngomong tentang circle yang bela Palestina, kakak ini dari organisasinya ini ya, apa kayak misalkan mendukung Palestina yang dari Indonesia gitu, organisasi kakak atau yang sekarang sedang dilakukan nih? Organisasi yang sekarang saya jalani. Saya ikut di Baik Berisik. Baik Berisik. Baik Berisik itu binaan dari Smart 171. Iya. Nah, Smart 171 ini yayasan yang dibentuk oleh Teh Maimun Herawati. Beliau adalah salah satu aktivis kepalestinaan perempuan yang cukup terkenal namanya di Indonesia gitu. Beliau membangun Baik Berisik ini, maksudnya kenapa disebut Baik Berisik? Supaya kita ini terus menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan Palestina dan itu baik gitu. Nah, kenapa disebut berisik? Ya kita harus terus berserisik ataupun menyuarakan itu, walaupun kata saya tadi ada orang yang nggak suka, ada orang yang ragu atau apa, ya udah share aja terus. Share aja gitu. Langsung berarti ya. Jadi kita baiknya itu baik berisik, jadi bukan baik yang baik baik kayak biasanya kayak nakal-nakal baik. Berarti kita yang dilakukan itu baiknya baik berisik ya. Benar. Nah, untuk itu kan tadi Smart 171. Nah, itu ada nggak sih Kak yang baik berisik itu yang di Lampung gitu? Untuk regionalnya ada. Alhamdulillah untuk di Lampung sendiri itu baru berjalan 2 bulan. 2 bulan ya? Ya. Kalau teman-teman semua mau gabung bisa cek langsung di Instagramnya Baik Berisik _Lampung. Insya Allah di sana kita bakal pelajarin tentang Palestina dan tentang sejarah Palestina. Oh iya, teman-teman juga kalau misalnya pakai Android, tadi kita udah ngecek di iOS belum ada. Kalau pakai Android bisa cek di Play Store, itu ada Pulse Smart 171 aplikasi. Di sana kita juga nyediain sejarah tentang Palestina, berita-berita tentang Palestina. Nah, itu insya Allah udah update. Bisa teman-teman semua cek ya di Play Store seperti itu. Berarti itu aplikasinya buatan dari Smart 171. Smart 171. Oke, jadi teman-teman boleh cari ya nanti misalnya ada waktu senggang di rumah atau waktu senggang di jam sekolah tuh. Boleh kalian cari di Play Store tadi apa namanya? Pulse Pulse Smart 171. Tuh. Jadi boleh di situ berarti isinya tentang Palestina. Tentang Kepalestinaan. Tentang berita Kepalestinaan. Terus dia juga tentang sejarah Palestina. Ntar juga kalau ada kelas-kelas tentang Palestina diinfokan di situ juga. Seperti itu. Oke. Ini kita sudah cukup panjang kayak pembicaraan sore ini. Gimana Kak kasih closing statement buat kita tentang podcast hari ini? Oke, closing statementnya sebelumnya saya minta maaf ya kalau misalnya tadi ada pembicaraan yang mungkin salah saya penyampaiannya ataupun misalnya ada yang kurang seperti itu. Mungkin teman-teman kita bisa diskusi di luar lagi terkait itu. Seperti itu. Terus yang untuk teman-teman semua, ini reminder buat saya juga. Kalau kita sampai hari ini belum mau bela Palestina,
itu ada beberapa alasan. Yang pertama alasannya itu kita baca di UUD. Apa coba bukan UUD kita? Apa tuh? Bahwa sesungguhnya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu undang-undang dasar atau dasar negara kita. Seperti itu. Itu yang pertama, alasan pertama. Yang kedua, kalau kata proklamator kita, selagi Palestina belum merdeka, kita harus terus berjuang untuk mereka gitu. Dan faktanya, salah satu negara yang mengakui kemerdekaan awal Indonesia adalah Palestina. Coba dicek di sumber-sumber manapun, itu insya Allah ada sumber seperti itu. Terus yang keempat, kalau misalnya masih ada yang nanya nih sampai sekarang, kenapa harus bela Palestina? Mungkin pola pikirnya harus dirubah. Pertanyaannya diubah juga sama kita. Kenapa nggak mau bela Palestina seharusnya? Itu sih. Jadi bukan kenapa harus bela Palestina, tapi dirubah nih. Kenapa nggak mau bela Palestina? Seperti Jadi kalau ada teman kita yang nanya kenapa sih harus bela Palestina, berarti langsung kita balik tanya. Nah, kenapa nggak mau bela Palestina? Gitu. Nah, akhirnya kalau misalnya dia jawab, kan gue nggak tahu konflik di sana apa. Nah akhirnya kita punya kesempatan kan buat ngejelasin ke dia. Karena kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ada yang nanya ketika kalian menyebar tentang Palestina, terus ada yang komentar nih, kenapa harus bela Palestina? Kalian nggak usah dijelasin dulu, balik tanya, kenapa kamu nggak mau bela Palestina? Jadi nanti kalau itu udah dibalas lagi dan jawaban mereka karena kami tidak tahu, nah boleh tuh teman-teman jelasin sedikit dari sumber yang akurat. Mungkin ini sudah panjang sekali sih pembahasan kita sore ini. Jadi saya selaku moderator meminta maaf kepada Allah dan kepada para penonton semua apabila ada salah kata yang moderator sampaikan atau narasumber sampaikan. Dan karena kita hanya manusia dan manusia tempatnya salah, semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian podcast episode ketiga kali ini, dan jangan lupa saksikan podcast episode keempat yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.